Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami akidah yang benar. Ya, kita baca kitab Mujmal Usul Ahli Sunnati wal Jamaah fil Aqidah. Yang telah disusun oleh Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal hafizahullahu taala, dan kita akan melanjutkan pembacaan kaidah selanjutnya pada kaidah-kaidah yang ada di At-Tauhidul Ilmi Al-I'tiqadi di halaman 10. Kita lanjutkan ke kaidah yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, salisan wahdatul wujudi wa i'tiqadu hululillahi ta'ala fi syai'in min makhluqatihi aw ittihaduhu bihi kullu dhalika kufrun mukhrijun minal millah. Ini kaidah yang sangat penting, yang berkaitan dengan bagaimana kita beriman, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wahdatul wujud, bersatunya wujud, wa i'tiqadu hululillahi ta'ala, dan meyakini menempelnya Allah Ta'ala fi syai'in min makhluqatihi, pada sesuatu dari makhluknya, au ittihaduhu bihi, atau bersatunya Allah bihi dengan sebagian dari makhluknya. Kullu dzalika kufrun, semuanya adalah kufur, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Antum mau gede enggak apa-apa? Gede enggak? Kalau mau gede. Kullu dzalika kufrun, semua itu adalah kekufuran, mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang, pelakunya dan juga yang memiliki keyakinan seperti ini, minal millah, dari agama Islam. Jadi sudah jelas bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani Allah memiliki nama dan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah dalam hal sifat wujud. Bahwa Allah memiliki sifat wujud, bahwa dia ada, dan wujudnya adalah berbeda dengan wujud makhluk. Wujudnya adalah wujud yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan tidak disamakan dengan makhluk. Makanya di sini kaidah yang sangat penting, wahdatul wujud, keyakinan wahdatul wujud, yaitu kita mengenal dengan manunggaling kaula Gusti, bahwa semua yang ada itu adalah hakikatnya Tuhan. Wujud itu satu, baik wujud Tuhan atau wujud makhluk itu satu. Nah, ini keyakinan kufur. Atau meyakini bahwa Allah menempel pada sesuatu dari makhluknya. Dia tidak meyakini bahwa semua yang ada ini Tuhan, tetapi dia meyakini Tuhan atau Allah menempel kepada sebagian makhluknya. Menempel kepada Isa misalnya, atau menempel kepada sebagian hamba Allah. Nah, ini juga adalah kufur. Au ittihaduhu bihi, atau bersatunya Allah dengan makhluk. Nah, maka yang seperti ini adalah bentuk-bentuk kekufuran dan salah dalam memahami sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan kebatilan akidah ini sudah sangat jelas menurut syariat dan juga menurut akal. Menurut syariat dikatakan bahwa Allah adalah qul huwallahu ahad, la ilaha illahu, tidak ada Rabb selain Allah,
dan sebagainya. Sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian dari segi akal juga, ya, bahwa tidak mungkin semuanya adalah Rabb. Kalau semuanya adalah Tuhan yang ada di dunia ini, ya maka tidak ada hukum, ya, mana tauhid, mana syirik. Karena orang misalnya menyembah ke patung. Patung itu sendiri adalah Tuhan menurut mereka. Ya berarti bagaimana mungkin Tuhan menyembah Tuhan, ya. Tidak ada halal dan haram. Orang misalnya makan babi, babi sendiri itu adalah Tuhan, ya. Kalau kita katakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah, ya, Tuhan, ya, atau jelmaan atau bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya, makanya sangat jelas orang yang berkeyakinan seperti ini, kullu dzalika kufrun mukhrijun minal millah. Kaidah keempat, al-imanu bil malaikatil kirami ijmalan. Wa amma tafsilan fabima sahha bihi dalil min asma'ihim wa sifatihim wa a'malihim bihasabi ilmil mukallaf. Ya. Kaidah yang keempat, ya, termasuk prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada para malaikat al-kiram yang mulia ijmalan secara global. Ya, karena Al-Qur'an memerintahkan kita beriman bahwa malaikat itu ada, kita wajib beriman kepada para malaikat, maka kita beriman kepada para malaikat secara global, ya. Artinya bahwa, ya, seorang muslim dia beriman bahwa ada makhluk Allah yang mulia, ya, yang dia ciptakan dari cahaya, ya, secara global itu disebut, ya, malaikat makhluk ini. Ya, beriman. Nah, ada juga iman secara tafsil. Bagaimana? Wa amma tafsilan, adapun iman secara tafsil, fa bima sahha bihid dalil, adalah beriman dengan apa yang telah sahih darinya dalil, ya, tentangnya. Min asma'ihim, dari nama-nama mereka, wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka, ya, wa a'malihim, dan tugas mereka, bihasabi ilmil mukallaf, sesuai dengan, ya, ilmi mukallaf, ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana kita beriman kepada para malaikat, ya. Ada iman yang secara global, pokoknya seorang beriman adanya malaikat, dan juga iman secara tafsil, ya, yaitu bahwa apa yang telah sahih dari dalil, ya, dari Al-Qur'an misalnya, ya, atau juga dari sunnah Nabi SAW, bahwa disebutkan malaikat namanya Jibril, ya, namanya Mikail, namanya Israfil, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah bahwa mangkana adu walillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal. Nah, maka itu adalah kita harus meyakini bahwa ada malaikat namanya Jibril, ya, Mikail, Israfil, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kemudian disebutkan sifat-sifat mereka, misalnya Jibril memiliki 600 sayap, ya. Sebagian memiliki sayap 2, ada yang 3, dan sebagainya, ya. Maka apa yang disebutkan di dalam dalil, ya, kita imani, kita jadikan akidah kita. Wa amalihim, dan tugas mereka, ada yang menyampaikan wahyu, ada yang misalnya menjaga gunung, ya, ada yang tugasnya mencabut nyawa dan sebagainya. Kalau misalnya memang ada dalilnya, ya, baik dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi, maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan menjadikan akidah, ya, apa yang telah sahih dari dalil tersebut, ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke kaidah kelima, al-imanu bil kutubil munazzalati jami'iha, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan semuanya, ya. Nah, kita seorang muslim beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, ya. Allah menurunkan kitab Az-Zabur, ya, At-Taurah, Al-Injil, Al-Quran, kemudian juga Suhuf, ya. Maka kita beriman kepada seluruh apa yang Allah turunkan. Wa annal Qur'ana al-karima afdaluha, dan kita beriman juga bahwa sungguhnya Al-Qur'an Al-Karim afdaluha, itu adalah yang paling utama.
yang paling mulia dari seluruh kitab, lebih mulia daripada Injil, daripada Taurat, daripada Zabur, ya. Wa nasikhuha, ya, dan penghapus dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi semua kitab sebelum Al-Qur'anul Karim semuanya itu adalah dihapus, ya, oleh Al-Qur'an, tidak berlaku lagi dan tidak boleh diamalkan lagi, ya. Kalaupun ada isinya yang baik, yang benar, maka sudah diwakili oleh Al-Qur'an, ya. Sebagaimana dikatakan oleh, ya, sebagian sahabat bahwa Al-Qur'an itu adalah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang yang akan datang, semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an, apalagi dalam masalah akidah, ya, tidak memerlukan kitab-kitab yang lain. Wa anna ma qablahu tara'a alaihi at-tahrifu, dan kita meyakini bahwa ma qablahu, apa-apa yang sebelum Al-Qur'an, maksudnya kitab, ya, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, tara'a alaihi tahrif, ya, terjadi padanya distorsi, ya, ada penambahan, ada pengurangan, ya, ada kemudian, ya, perubahan-perubahan, ya, ada penyelewengan dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya, baik Injilnya atau Tauratnya atau yang lainnya. Wa annahu lidzalika yajibu ittiba'uhu duna ma sabaqahu. Wa annahu lidzalik, dan sungguhnya karena hal tersebut, bahwa Al-Qur'an itu adalah yang paling mulia, yang paling utama, penghapus kitab-kitab terdahulu, dan bahwa kitab sebelum Al-Qur'an itu adalah sudah banyak penyelewengan, ya, maka yajibu ittiba'uhu, wajib mengikuti Al-Qur'an, duna ma sabaqahu, bukan kitab yang sebelumnya, ya, atau tidak kitab yang sebelumnya. Tidak boleh seseorang, ya, dia berpendapat bahwa semuanya kitab Allah, jadi harus atau boleh mengikuti salah satunya. Tidak, ya. Menurut seorang muslim, ya, dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan sudah menjadi ijma bahwa yang benar itu, yang masih asli, ya, otentik, itu adalah Al-Qur'anul Karim, tanpa ada perubahan, tanpa ada tambahan pengurangan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan menjaga Al-Qur'an dari segala perubahan, ya. Nah, maka dengan ini, ya, wajib mengikuti Al-Qur'an, tidak boleh mengambil, ya, dan mengikuti kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya, Injil atau Taurat atau yang lainnya, karena kitab-kitab tersebut sudah dihapus oleh Al-Qur'an, dan kitab-kitab tersebut sudah terjadi, ya, penyelewengan tadi. Wallahu ta'ala a'lam.